Trip kali ini kita di stasiun Tulungagung, kita akan menuju kota Bandung. Untuk harga rute saya cantumkan di kolom deskripsi. Kepada seluruh calon penumpang kereta api Gajayana, demikian. Untuk kali ini saya naik kereta Kauripan.
Dan sampailah di stasiun Kiara Condong. Oke guys, kali ini kita di Bandung, kita lihat perjalanan dulu guys. Kita lanjutkan lagi naik kereta dari stasiun Kiara Condong ke stasiun Bandung. Oke, kita naik kereta dalam kota Bandung. Untuk harganya sekitaran 5.000 sampai 7.000. Dan sampailah di stasiun Bandung guys. Oke, kita lanjutkan untuk keliling kota Bandung. Kali ini saya di Bandung guys, tepatnya di alun-alun Bandung. Oke, kita ke alun-alun Bandung. Kita nyobain dulu guys rumputnya. Rumputnya warnanya sangat hijau betul guys. Oke, kita lanjutkan lagi untuk naik bandros yang tarifnya sekitaran 20.000. Kita bisa berkeliling di kota Bandung. Gak ada yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Rumah damang, sapaan akrab orang Sunda, gitu ya. Karena kita di Bandung, makanya manggilnya pun Akang Teteh, bukan Mas Mbak, ya. Sebelum saya mulai, boleh diberitahukan dengan sangat diinformasikan, minta kerjasamanya dong demi keselamatan dan kenyamanan kita bersaudara. Tolong sabuk pengamannya dipasang dulu. Temani sama driver dia, Kang.
Nazar ya, yang akan menemani kita keliling kota Bandung. Catat, tidak semua orang Bandung loh sempat naik bandros. Tidak semua orang Bandung pun tahu sejarah kota Bandung. Makanya di sini dibuat oleh mantan wali kota sekaligus gubernur Jawa Barat, Bupati Kang Emil. Maksud tujuannya udah jelas ya, mencintai sebuah kota, cinta itu sejarahnya. Bagus bandros. Kita mulai dari sini. Kantor pos sebelah kiri ada hubungannya dengan jalan ini 2, dan tempat yang saya tunjukkan sebelah kanan di depan. Baru 2, ada 3 nanti sebelahnya lagi. Coba lihat tempat yang sebelah kanan ini. Ingat-ingat pelototin tuh. Udah dilihat? Ada orang Bandung? Mana orang Bandung di sini? Nggak ada. Nggak ada orang Bandung asli. Ini semuanya orang luar. Ini kayaknya orang Bandung deh. Cuma nggak mau. Caranya tuh Pak Karno pernah di penjara di sel Blok F nomor 5 ukuran 1,5 x 2,5 meter. Patungnya kurang lebih 1,5 m. Makanya namanya Bancai, diambil dari nama yang tadi. Penjaranya, jalan. Tahu artinya Bancai? Bancai dalam kamus bahasa Sunda, tempat peristirahatan kuda dan kusirnya dapat setiap kelipatan 8, 9, 15 km harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Tuh, waktu pengiriman pos surat itu cabang dari Jakarta sama Cianjur. Kudanya setiap kelipatan tadi harus berhenti. Capek. Pernah dengar nggak ada orang mati kecapean, lelah? Ada yang mati kepanasan. Lagi nanti laut saya bisa. Ya. Jalan ini namanya dua kata Cipapundung. Ya, Ci artinya air, sungai, danau. Nah ini sungainya. Tuh barang bekas di atas ke kiri. Di situ Meli Guslow, Ahmad Dhani, Ari Lasso. Kalau mau belanja thrifting barang bekas, harganya jutaan. Ori. Nah ini sungainya ya, Cikapundung. Jalan ini sekarang ada, dulu belum ada. Tahun 1934, 1938. Makanya yang ada jalannya di depan Braga. Setelah jalan ini ada, yang kanan jadi Braga pendek, yang kiri jadi Braga panjang. Mau tahu toko es krim pertama se-Indonesia tertua? Nih, yang ada tulisannya Cannery Bakery and Cafe. Inilah dulunya toko es krim Baltic. Sebelum ini Baltic tutup, di Jakarta bukan lagi Baltic dan Ragusa. Tuh di situ tuh toko es krim pertamanya se-Indonesia. Sekarang di situ ada kuenya enak, onde-ondenya, odang bulunya, loteknya, rawonnya. Suka makan onde-onde? Suka makan? Bentuknya gimana? Coba sebutin cirinya onde 3. Bulat, betul, terus? Bergen, satu lagi. Isinya, kacang hijau. Ternyata beda nama, beda tempat, beda bentuk. Ada di tempat lain, beda bentuk, satu nama. Itulah Indonesia aslinya. Jadi tadi setuju ya, onde itu yang ada Wijen. Bisa hanya ada di Bandung. Braga berasal diambil dari nama perkumpulan sandiwara pimpinan Peter Sitsock, asisten presiden ya bapak pembangunnya kota Bandung. Braga berasal dari kata Tonil Ferranihin Braga. Sampai sini jalan aspal pertama di Indonesia Braga, sampai dapat julukan diantaranya VPJ Balais Java. Julukan yang lainnya demi Sirkus Serpang itu. Daerah jalan pertama terbuka se-Hindia Belanda. Dilanjut ini aspal tertua keduanya. Jadi jalan Braga tertua pertama, kedua ini Suniarianya sampai stasiun kereta api Berkau. Di sini yang terkenal tempat lahirnya pahlawan Bandung Selatan Muhammad Toha waktu peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua, artis 3 zaman Martin alias Tan Sengbo pernah besar. Yang ketiga, pernah naik taksi 4848 Suburban ini masih ada taksi di belum ada tuh kantornya. Yang keempat tuh yang disebut viaduk. Jadi rel kereta apinya di atas. Jadi kalau kita lewat ada kereta nggak akan nabrak, kan kita di bawah. Kalau bahasa Sundanya kira-kira tapi nyata nolong. Ya, kereta api. Coba kalau keretanya di darat udah dikasih palang itu banyak yang terjadi kecelakaan motor, mobil kan ditabrak orang lagi jalan, hantu budak katanya. Nah ini bentuk seperti ini Indonesia yang di Bandung, Jogja, Jakarta, Surabaya, Medan, Malang, dan Solo. Tempat syutingnya film Preman Pensiun. Di saya ketemu cepet-cepetnya. Enggak berarti ngaruh. Tuh PT KAI dulu di Jakarta, pindah ke Bandung. Nah, kenapa instansi departemen yang ada di Batavia dan kota lainnya dipindahkan? Karena Bandung dijadikan ibu kota Hindia Belanda.
Ada yang beli tanyakan? Silakan. Tukang makan cuanki, Bandung terkenal cuanki Serayu. Ternyata ada 7 saingannya. Nanti sore jam 6 di sini sampai jam 4 subuh. Cuanki Viaduk. Saya pernah ngantri 1 jam setengah. Artis Bandung yang hijrah ke Jakarta, Ruth Sahanaya. Orang Bandung itu, kata siapa orang Jakarta nih? Tinggalnya di Gereja Betel. Ini yang protestannya. Kalau katedral Katolik itu yang di sebelah sana. Ya. Dan ini sekarang kantor wali kota. Menir Ethauser, seorang ahli botanis, teman-teman menanam 1.200 tanaman keras, pertulias dan bunga. Disinilah yang untuk menghormati Peter Simpson yang memberi nama Jalan Braga tahun 1882. Ini dari tahun 1882. Nah ini nih. Ya, yang sekarang jadi balai kota. Tuh pohonnya yang udah ratusan tahun, pohon hujan terbesik. Samanya. Sempat jadi gudang kopi waktu zamannya Dr. Andreas dulu di Juragan Tanah Kaya Raya. Dia yang membuka perkebunan kopi dari Gunung Taumanku sampai Setu. Bandung tidak saja terkenal Pinang kopi dan teh, punya pabrik susu dari zaman Belanda, sekarang masih jualan. Nah ini sebelahnya masjid. Jadi Masjid Raya Provinsi Jawa Barat bukan yang alun-alun lagi ya, yang tadi kita naikkan ini. Nah, sebelahnya ada pabrik susu dari zaman Belanda sampai sekarang masih jualan, namanya BMC. Kasih aja air putih, wah nggak bisa hidup, harus minum susu dan roti. Makanya kita mengenal roti bread, bahasa Inggrisnya bread ya. Nah, coba lihat rumahnya yang luas ini, rumah dinas Pangdam 3 Sima. Dulu bekas Jenderal Tentara Knil ya. Yang kanan masih asli tahun 1890-an, yang kiri sama yang tengah sudah dirombak tahun 1915. Luasnya 2.700 meter persegi. Lapang tenisnya masih asli. Alhamdulillah beberapa kali saya masuk ke dalamnya. Ngapain Pak Pangdam selalu sewa bantos, saya yang jadi guide. Langkaan Pak Pangdam. Bantos itu sudah bukan lagi ikon Jawa Barat, se-Indonesia. Setingkat dengan street Indonesia. Karena sudah merdeka tahun 1950 ya, dinasionalisasi jadi jalan Riau. Padahal ini sudah diganti jalannya LL RE Mata di Mata. Jadi kalau bilang lisan penyebutan Riau, tapi kalau nulis LL RE Mata di Mata, karena itu yang benar jalannya. Ya. Nama jalannya ya, kota-kota besar lain, tapi tidak semua juga kota besar ada. Dan banyak yang tidak tahu ini orang mana gitu. Ternyata orang Sunda, Jawa Barat. Namanya terkenal sedunia sampai detik ini karena beliaulah yang membuat peraturan internasional dalam bidang kelautan, ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Pernah dengar nggak Menteri Kelautan Ibu Susi dulu, kalau ada kapal asing lewat tidak bayar, tidak lapor, maling ikan tangkap tenggelam. Nah, beliaulah yang membuat peraturan ini. Semua dunia mengakui dan mengikuti. Atau orang Rusia, Amerika. Berarti kalau ada kapal lain saya juga sama. Ya iyalah. Kalau orang Eropa, orang Barat. Yang kedua ini bangunan yang terkenal sedunia. Ada 3 pelakar. Sekarang jadi SMBC sebenarnya Bank BTP. Bentuk bangunan seperti itu di dunia hanya di 3 negara. Napier, New Zealand, Miami, Florida, USA. Sekarang di kedua negara tadi sudah hancur rata, tidak ada. Tinggal yang di Bandung. Akhirnya diselamatkan oleh Bank BTPN. Mau tahu membeli dan merenovasi sini pertama kali namanya Dakosta. Jadi jalan Dago, jadi jalan Insinyur Sudirman. Panah-panah, ya, pisau, manusia purba tertua se-Indonesia. Sekarang bukan lagi di Jawa, ada 8, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Bagian Barat, Sulawesi, Bagian Barat, Sulawesi. Maaf, 2003 diketemukan di Tahura sudah. Manusia purbanya di itu di Gua Kawan. Tapi kalau senjatanya, ya senjata manusia purbanya ada di Bandung itu di Cileunyi. Itu namanya batu obsidian. Bahasa kerennya kaca vulkanik. Jadi kalau kita lihat pakai mikroskop, persis seperti kaca. Dan memotong daging manusia seperti memotong keju. 500 lebih tajam dari sini. Suku Inka Maya, Aztec pakai itu juga.
dan kita juga pakai. Batunya ada di Cileunyi. Jadi mereka bermigrasi sebelum ke Jawa tadi yang 8 tadi. Ternyata 2 manusia purbannya pernah mampir ke Tambunan. Terus ngeliat Cileunyi, ketemu batu itu, balik lagi ke Tambunan. Akhirnya dipikir bengkel manusia purba, senjata manusia purba. Tempat lain di cadas di Jawa Tua Batu, karena ada hubungannya dengan ikonnya Jawa Barat, Gedung Sate. Ya, ada Jalan Pangeran Diponegoro, ada di kota lain, tapi oh, mesti di depan ikonnya Bandung, di tempat lain enggak kan? Ya, ini ada hubungannya dengan Gedung Sate. Ya, inilah tempatnya Gubernur Jawa Barat bekerja Senin sampai Jumat. Ada 3 lantai. Gubernur kerjanya di lantai 2 ya. Alhamdulillah saya juga beberapa kali masuk ke sana. Baru kalau menteri ya. Pada satu ternyata ibu-ibu dosen semua. Dan ya saya bangga loh. Kenapa? Aduh, itu bangunan se-Indonesia itu yang paling mahal dan paling megah. Tadi lihat kan di atasnya ada berapa buletan? Itulah jumlah yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Ada 6 buletan, 6 juta gulden. Kita konversi 2025, nggak perlu, 2017 saja. 6 juta gulden setara dengan 672 miliar. Apalagi sekarang. Dan ternyata bangunan itu termahal. Ada lagi yang lebih termahal. 3 kali lipat dari harga yang tadi, yaitu bangunan Villa Isola. Nah, 11 departemen yang ada di Batavia pindah. Gedung Sate, kantor pos sama ini geologi. 8 lagi nggak sempat menurut Rismo karena Bandung dijadikan ibu kota Hindia Belanda. Nih, pegawai negeri pensiun seluruh Indonesia di sini ngambil gajinya. Ini Gunung Puntang di Pangalengan, Banjaran. Stasiun radionya ada di sana. Ya, terpanjang, ya terbesar, ya termewah di zamannya saat itu. 2 kilo, ya si stasiun pemancarnya. Dan itu teknologi pertama di dunia, teknologi nirkabel, tanpa kabel. Ya, hanya Belanda dan Bandung. Ini di Bogor, wah udah terkenal. Itu langganannya Pak Karno. Juara. Di Bogor cuma 2 jam, jam 11, jam 1 habis. Di Bandung buka lagi cicitnya. Karena orang Bogor protes. Oh di Bandung nggak ada sebutut Maimun. Nah ini cicitnya. Bandung terkenal barang bekas, Cibadak Mall. Pindah ke Gede Bage. Ternyata di sini juga ada second hand, thrifting. Di Jakarta Pasar Rumput, Jawa Kelitikan, Rombengan, di Bandung thrifting kan. Ya. Kalau di sini namanya bahasa Inggris Empire, bahasa Sundanya Empire. Di Jakarta namanya Sogo, di situ juga Sogo, Shopping Bari Cimogo. Guru pernah jadi SPG 2, terus jadi pindah ke Unpad, dari Unpad baru ke IKIP. Ya. Lewat. Nah di sini kalau nggak puasa, iya di situ syuting. Cuanki sambal hijau di sini nih. Aduh, ini semuanya makanan semua kalau nggak puasa. Ada semua. Sampai sini nama jalannya diambil dari nama sungai terbesar terpanjang sepulau Jawa. Kalau dari Jawa Barat, dari kata Ci. Kalau nggak ada kata Ci-nya, bukan pulau Jawa Barat. Citarum, Ciliwung, Mandiri. Nah, ada Bengawan, Serayu, itu kan di Serayu. Ya. Nah, ini nih rumah kakek dari Amerika. Exit. Mau makan gudeg? Aduh, gudeg Padang, nggak ada saingan. Ya, enak. Nah, ini karena puasa, ini biasanya jam 6 sampai jam 12 baru bubar. Sinar pagi. Mulai 10.000 sarapan, tempat makan yang enak, murah, bersih. Sinar pagi sama Helena. Tuh ada Cuimi Malang, Kerenda Biru. Ini punyanya Mas Panji. Makanan khas
Cobain nggak? Enak. Puasa ya. Yang nggak puasa boleh cobain. Nih, yang jualannya ganteng. Nah, mirip Ariel. Di depan ada lagi lomi pagi lombok 27.000. Punyanya orang Jawa juga Mas Ian kok. Es campurnya 17.000. Nih. Enak ya. Ini bakso tahunya 4.000-an. Ini mah kuliner udah pasti ya. Tahun 1990 dapat julukan kota kuliner Indonesia. Syutingnya bukan di sini, di Pondok Indah. Yang ini yang asli, cerita asli. Saya sudah pernah masuk ke bunker bawah tanahnya. Yang jelas ini rumahnya dulu, rumah gedung Freemason. Loji terakhir Hermes. Sebelah kiri kita ada tulisan bahasa Belanda masih asli Jaarbeurs. Disinilah pameran pembangunan di kota-kota. Produk-produk unggulan kota besar se-Indonesia dipamerkan di sini. Makanya PAD-nya orang Belanda kan. Kebayang dari tahun 1914-1941 sebelum Jepang menganeksasi penjajah. Ya, di sini apa yang sekarang pameran UMKM ada di sana. Belanda juga membuat taman. Ya, istilahnya beda, ada park, ada plant, ya, ada tweet. Nah, yang ini ya, Maluku Park, Taman Maluku. Di Jakarta ada Taman Lawang, Semarang Taman Kafe, Surabaya Taman Bukit, di Bandung Taman Maluku. Tamannya Dewa Dewi, siang namanya Dewa, malamnya Dewi. Siang namanya Thomas, malamnya Imas. Siang namanya Yanto, malamnya Yanti. Siang tadi kantornya Pangdam, ini anak buahnya Gibio, Departemen Pengelola Gedung Sabau. Coba lihat mirip di Semarang, Lawang Sewu, di Bandung Jendela Sewu. Gedung Sabau, Mako Denmark, tahun 1915. Ini lagi unik, satu sekolah, satu gedung, dua sekolah, SMA 3, SMA 5, dari tahun 1915 sampai sekarang. Urban legendnya bangku kosong sama hantu Nancy, di mana Nancy loncat dari lantai 2, jendela ditutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Sultan Sadir, Budi Dalton, Bidi Bai, Elva Susurya. Banyak lah. Sekolahnya orang kaya. Ibu? Nasbun. Sekolah ini dibangun tahun 1913. Kalau saya salah, saya traktir makan bakso setelah buka puasa. Benar nggak 1913? Itu dulunya HIS, terus jadi SMP 2. Kalau ini memang untuk SMP. Ya, Mulo, M-nya Mayor, punya with her bread, L-nya letter on the right. SMP. Protes saya ya ke Bintang Soal. Gak semua orang senang keringan ya. Iya, kenapa sih nggak harus kering gitu, sediain buahnya. Nah, sudah ada di jalan terkenal sedunia melewati benua Asia dan Afrika, paling panjang di jalan ya. Jadi semua kota besar punya titik 0 km ya. Coba cek ke Jakarta berapa kilo sih, ke Jogja, ke rumah kita, itu di sini titiknya. Kita mah jelas. Dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika menancapkan tempatnya di sini. Ini bukti. Itu ada tulisannya ya. BDG 0, PDL 18, yang lain. BDG itu artinya Bandung ya, bukan buduk ya. Penyakit kulit. Di bawahnya ada PDL, bukan merek celana, banyak sakunya, tapi pada larang. CLN, bukan celeno ya, belegu bodoh ya, tapi CLN itu Cileunyi. Jadi yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kota Bandung, memang Danau Sunda Purba, makanya tadi nama jalannya banyak dari kata Ci. 80 km pada larang Cileunyi, utara, selatan, barat. Untuk yang kedua, ya, Soekarno
244, 26, 344 dan 13 506. Wah. Ya. Suka makan bacang jantung nanti sore gitu. Sama bubur PR. Bacang jantung. Dulu di sini di Kimia Farma pindahin ke sini. Nih, tempat mabuk-mabukan pesta pora dan sedasi orang Belanda oleh Pak Karno Skopis. Jadikan Museum Konvensi Asia. Ini alun-alun ini dulu belum ada jalan ini, makanya ini bangunan yang sebelah kiri saya kira satu-satunya se-Indonesia bangunan yang di bawahnya sungai, di atasnya bangunan. Dan ini belum ada teknologi beton kok, masih kayu. Coba cek, kalau kita cek di Palaguna di sana itu kelihatan bangunannya di bawahnya sungai. Nah inilah alun-alunnya, lapang luas terbuka di tengah kota yang dulu ada pohon beringin itu udah berisi alun-alun. Sayang beringinnya sudah tidak ada. Jadinya alun-alun gampang, ada 4, ada lapang, ada masjid, ada pasar tradisional dulu namanya Ciguriang di jalan Dalkop pindahkan ke pasar baru, dan ada kantor pemerintahan, rumah dinasnya bupati sekarang dari wali kota, di mana tempat dari kita naik. Bentuknya segi 4 square karena kita kena pengaruh dari Mataram Islam, Sultan Agung Mangkunegaran abad 15. Semua alun-alun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama bentuk. Wah, sudah mulai mengantuk nih. Ya, bangunannya. Sudirman, dulu namanya Jalan Raya Parang. Ya. Disinilah daerahnya Pecinan. Pecinaan, jadi Pecinan Chinatown. Ya, ada Cibadak, ada tempat dia berdoanya gereja, kelenteng. Ya, kelenteng Satya Budi dibangun tahun 1860 di Jalan Kelenteng di Waringin. Nah ini pusatnya. Wah, kalau malam jadi kuliner nih Cibadak. Tempat membeli alat tulis kantor, anak sekolah, buku-buku sama mainan dari pabrik langsung ke grosir. Hanya di Cibadak. Patih adalah seorang abdi negara saat itu yang membantu bupati. Ya, rumahnya yang sekarang jadi kerja departemen. Patih Arya gitu. Makanya beliaulah apa ya, kalau sekarang mah sekretnya sekretaris pribadi. Nah, ada soto Bandung, soto Jepanta dari tahun 69 tuh. Pojok sebelah. Harganya 25.000. Dari tahun 69. Juara. Ya, sudah menyampai lagi beberapa terakhirnya alun-alun. Terima kasih atas waktunya. Sedianya sudah mau naik kantor. Saya tutup ya dari sini. Sekian dulu trip saya di kota Bandung. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.